Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Muslim dikatakan pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali dua orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara ia dan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, seringkali kita menghadapi situasi berbeda pendapat saat menyelesaikan suatu masalah. Kadang pula perbedaan pendapat itu berujung pada sebuah perdebatan sengit yang justru tak memberikan solusi apa-apa. Oleh sebab itu, agar hal ini tidak terjadi lagi secara terus-menerus, alangkah baiknya kita semua mendengarkan sebuah cerita singkat yang syarat akan nasihat tentang bagaimana caranya menyikapi perbedaan pendapat tanpa melakukan perdebatan sengit yang tiada membawa hasil. Semoga kisah yang saya sampaikan ini menjadi renungan dan akan membawa manfaat untuk kita semua, khususnya diri saya sendiri. Yang pertama, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormati karena tegas dan jujur. Suatu hari, dua murid menghadap guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3 kali 7. Murid pandai mengatakan 3 kali 7 sama dengan 21. Murid bodoh bersikukuh mengatakan bahwa 3 kali 7 sama dengan 27. Murid bodoh menantang murid pandai untuk meminta guru mereka sebagai juri untuk mengetahui siapa yang benar di antara mereka. Murid bodoh menantang seraya mengatakan, jika saya yang benar 3 kali 7 sama dengan 27, engkau harus mau dicambuk 10 kali oleh guru. Namun, jika kamu yang benar 3 kali 7 sama dengan 21, saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Hahaha. Demikianlah murid bodoh memberi tantangan kepada murid pintar dan merasa sangat yakin dengan pendapatnya. Katakan guru, mana yang benar? Tanya murid bodoh. Ternyata guru memvonis cambukkan 10 kali kepada murid yang pandai yang menjawab 21. Murid pandai pun protes keras. Sang guru menjawab, hukuman ini bukan untuk hasil hitunganmu, melainkan untuk ketidakarifanmu yang mau-maunya berdebat dengan orang bodoh. Orang yang tidak tahu kalau 3 kali 7 sama dengan 21. Sang guru melanjutkan, lebih baik melihatmu dicambuk lalu menjadi arif daripada guru harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, pesan yang kedua sebagai berikut. Jika kita sibuk memperdebatkan sesuatu yang tidak berguna, berarti kita juga sama salahnya atau bahkan lebih salah daripada orang yang memulai perdebatan. Hal itu dikarenakan secara tidak sadar kita telah membuang waktu dan energi untuk hal yang tidak perlu. Bukankah kita sering mengalaminya? Bisa terjadi dengan pasangan hidup, rekan kerja, tetangga, atau kolega. Bahkan anggota dewan sekalipun. Berdebat atau bertengkar untuk hal yang tidak ada gunanya
hanya akan menguras energi secara percuma. Ada saatnya kita diam untuk menghindari perdebatan atau pertengkaran yang sia-sia. Diam bukan berarti kalah. Memang tidak mudah, namun janganlah sekali-sekali kita berdebat dengan orang bodoh yang tidak menguasai permasalahan. Merupakan suatu kearifan bagi orang yang bisa mengontrol diri dan menghindari kemarahan terhadap suatu kebodohan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dapat kita tarik hikmah dari pesan moral yang saya ceritakan ini, bahwa dari Abdus Somad bin Maqil, ia berkata, saya mendengar Wahab mengatakan, tinggalkanlah percekcokan dan perdebatan dalam urusanmu, karena sesungguhnya kamu tidak mungkin melemahkan salah satu dari dua lawanmu, yaitu seorang yang lebih berilmu atau alim daripadamu. Maka bagaimana mungkin kamu membantah dan mendebat orang yang jelas lebih alim daripadamu? Seseorang yang kamu lebih alim daripadanya, maka apakah pantas kamu membantah dan mendebat orang yang lebih bodoh daripadamu, padahal ia tidak akan menaati kamu? Putuslah yang demikian atasmu. Yang kedua, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf 199. Said Qutb dalam Fi Zilal Quran berkata, inilah arahan-arahan Rabbaniyah di dalam menghadapi kejahiliahan yang sangat buruk, di dalam menghadapi kemanusiaan yang tersesat. Arahan Rabbani menyeru pada dai untuk berlapang dada dan toleran, juga supaya menyampaikan perintah dengan jelas untuk melakukan kebaikan yang sudah dikenal oleh fitrah manusia dengan lapang, dengan tidak mempersulit dan tidak memperberat, juga supaya ia berpaling dari tindak kejahiliahan dengan tidak menjatuhkan hukuman pada mereka, tidak mengajak atau melayaninya berdebat, dan tidak ikut bersama-sama mereka. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan pesan moral ini dapat memberikan manfaat di dalam kita menjalani hidup ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.